Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kadang dalam hidup kita sehari-hari kita mempunyai kebiasaan yang menarik tapi lucu. Kalau tahu ada tamu mau datang, semua langsung sigap. Rumah disapu, dipel, karpet dibersihkan, bahkan bunga di meja pun diganti baru. Tapi kalau tidak ada tamu, ya kadang debunya biarlah ada dulu. Tapi begitu dengar kabar Romo mau datang, langsung sibuk luar biasa. Dan Yesus hari ini memakai gambaran yang mirip seperti itu. Ia berkata, berjaga-jagalah sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Sama seperti kita bersiap menyambut tamu, Tuhan pun mengajak kita untuk selalu siap menyambutnya, bukan dengan rumah yang rapi, tapi dengan hati yang bersih. Saudara terkasih, dalam bacaan pertama tadi, Rasul Paulus menulis, janganlah dosa berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana. Artinya, kita diajak untuk tidak membiarkan dosa mengatur hidup kita. Dulu mungkin kita pernah tunduk pada amarah, iri hati, ego, atau nafsu duniawi. Tapi sekarang kita mempunyai Tuhan yang baru, yaitu Kristus sendiri yang hadir dan menemani serta menyertai kita. Dan Kristus bukan Tuhan yang keras, yang galak, tapi Tuhan yang membebaskan. Ia membebaskan kita dari dosa agar kita bisa sungguh menjadi pribadi yang merdeka dalam kasih. Dalam Injil, Yesus berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Saudara-saudari, ini bukan ancaman, bukan tekanan. Ini justru tanda bahwa Tuhan percaya kepada kita. Ia memberi kita banyak waktu, keluarga, talenta, dan juga tanggung jawab. Dan ia percaya bahwa kita sanggup mengelolanya dengan baik. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, itu bukan beban, melainkan kepercayaan yang lahir dari cinta untuk kita kembangkan, untuk kita bagikan kepada saudara-saudari kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil, Yesus juga memuji pelayan yang bijaksana. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Pelayan yang bijaksana tidak menunggu perintah baru bekerja. Ia tetap setia meski tuannya tak terlihat. Ia tetap melayani meski tidak dipuji. Ia tetap berbuat baik meski dunia tidak membalasnya. Kita berjaga bukan karena takut dihukum, tapi karena ingin menyenangkan hati Sang Tuhan. Saudara-saudari terkasih, menjadi pelayan Tuhan bukan soal waktu, tapi soal hati yang tetap menyala dalam kesetiaan. Orang yang mencintai tidak akan menunda, orang yang mencintai tidak akan menunggu perintah. Ia akan tetap berjaga karena cintanya sendiri membuatnya siap setiap waktu. Maka mari hari ini kita mohon rahmat Tuhan supaya hati kita diperbarui oleh Tuhan sendiri. Kita mau berjaga bukan karena takut, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Sebab bagi yang mencintai, berjaga bukan beban, melainkan sukacita, kegembiraan, dan juga harapan. Semoga Ekaristi ini menguatkan kita semua agar tetap hidup sebagai hamba-hamba Kristus yang setia, yang menjaga hati agar selalu bersih, terbuka, dan rendah hati di hadapan Tuhan, dan siap menyambut Tuhan kapanpun Ia datang. Mari kita hening, kita resapkan sabda Tuhan, sehingga kita selalu berjaga, membersihkan hati kita, membuka hati kita, sehingga kita sungguh mendapatkan keselamatan dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita siapkan dengan persembahan.